Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Salam sehat ya teman-teman. Rahayu 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 selamat sakung dumati. Eh, saya berterima kasih banget teman-teman atas kalian yang sudah menonton video saya, kalian yang sudah mensubscribe dan mendukung channel saya, teman-teman yang sudah berkomentar. Saya ucapkan terima kasih sekali atas segala dukungan kalian. Saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya Allah yang akan memberikan balasan kepada kalian semua. Semoga kalian diberikan kemudahan, keberkahan, kesehatan, keselamatan, serta keberhasilan dalam segala hal. Amin. Saya di sini sekarang saya berada di belakang kandang murai, samping kandang murai, terus di bawah pohon talok, pohon kersen katanya kalau orang Jakarta. Kalau tempat saya dulu Jawa itu namanya talok, teman-teman. Saya mau wong Jawa. Terus akhirnya semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau bermanfaat alhamdulillah, kalau tidak bermanfaat bagi kalian ya mohon maaf. Barangkali ya namanya saya ini baru belajar, baru ingin belajar di YouTube ini. Semoga ada rezekinya. Saya pengennya itu berbagi sama orang-orang yang nggak mampu, sama itu saya bikin klinik atau pengobatan yang gratis gitu loh teman-teman. Pengennya saya itu jadi orang sakit itu kalau bisa jangan sampai bayar gitu, pengennya saya. Tapi kan segala sesuatu Allah itu sudah mengatur rezekinya. Ya saya hanya menjalaninya, mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki kepada saya. Terus burung murainya bunyi terus ya teman-teman ya. Maaf mengganggu pendengaran ya. Jadi saya kali ini masih sama, kita mau belajar dan saya akan bercerita hal mistis tentang alas ketonggo, di mana saya di sini dipertemukan dengan raja dari kerajaan Wirata namanya Aryo Seto. Jadi rajanya ini bernama Aryo Seto. Nah, Raja Aryo Seto ini, kerajaan Wirata ini adalah cikal bakalnya Abimanyu dan Parikesit. Dan disinilah saya dapatkan pengalaman hidup yang luar biasa. Saya mendapatkan pengalaman hidup yang luar biasa di sini teman-teman. Jadi kita itu jangan menyerah dengan keadaan, kita jangan terlalu pasrah dengan garis takdir. Kalau nasib itu masih bisa kita rubah, tetapi kalau takdir kita tidak bisa merubahnya. Jadi ceritanya begini, di alas ketonggo itu ada 7 tempuran. Tempuran yang paling bawah itu namanya Umbul Jambe. Di atas nomor 6 itu namanya tempuran Srigati. Nomor tempuran yang di atasnya Srigati itu ada satu tempur lagi namanya Tanjung Sekar. Yang di atasnya Tanjung Sekar itu ada satu tempuran lagi namanya Suryo Wiseso. Terus di atasnya lagi itu ada tempuran namanya tempuran Cunda Lini. Yang di atasnya lagi ada tempuran namanya tempuran Mohodadi. Yang atasnya lagi saya lupa itu namanya apa. Nah saya biasanya di tempuran yang sebelumnya Srigati ini. Jadi di atasnya lagi lebih masuk ke dalam hutan, ke dalam alas. Saya di situ, saya tuh senangnya kungkum teman-teman. Kalau di alas ketonggo tuh senangnya kungkum. Kadang kalau siang pun saya tidurnya tuh ya di atas batu-batu sungai itu. Batu-batu sungai kan di sono di dalam kan kalau dulu tuh masih besar-besar ya teman-teman. Tapi sekarang wallahu alam saya nggak tahu kondisi alas ketonggo bagaimana. Nah di situ itu saya
Waktu kungkum saya diperlihatkan sebuah kerajaan yang sangat besar. Kerajaannya tuh luas, kaya, dan benar-benar luas banget tuh. Akhirnya saya diajak masuk oleh seseorang, yaitu tadi bernama Prabu Aryo Seto. Prabu Aryo Seto ini menguasai seluruh bagian bawah dari Cemoro Sewu ke bawah. Jadi di lereng-lereng Cemoro Sewu dan pokoknya lereng sampai ke Alas Ketonggo itu dikuasai oleh Aryo Seto ini. Nah, Prabu Aryo Seto ini berkata kepada saya bahwasanya, kamu di sini mau nyari apa? Saya di sini tidak ingin mencari apa-apa, saya hanya mencari ketenangan dalam hidup. Kalau kamu pengen nyari tenang di dalam hidup, kamu tidak bisa, karena kamu sebagai manusia, kamu harus menghadapi masalah apa yang terjadi padamu, itu harus kamu hadapi. Terus pada akhirnya saya dibawa masuk ke keraton itu. Keraton itu sangat luas. Terus dia berkata pada saya begini, apakah kamu percaya bahwa apa yang terjadi, apa yang ada di muka bumi ini sebenarnya cikal bakalnya dari sini? Saya tidak percaya, saya hanya menggeleng. Kamu mau cerita siapa itu Pandu, siapa itu? Pokoknya yang di Mahabharata itu teman-teman. Dia itu menceritakan bahwasanya Keraton Wirata ini adalah cikal bakalnya dari Parikesit. Nah, kelak suatu saat anakmu akan menjadi satrio Parikesit dalam kehidupan nyata. Dan itu memang terjadi kepada anak saya. Anak saya sudah meninggal di dalam kandungan, akhirnya bisa hidup lagi, alhamdulillah. Nah, sang raja Aryo Seto ini berkata kepada saya, dari Aryo Seto ini saya mendapatkan ilmu ajian Kolo Cokro. Nah, ajian Kolo Cokro ini teman-teman, sebenarnya itu ajian untuk untuk menenangkan diri sebenarnya teman-teman. Karena dari Kolo Cokro sendiri ini isinya itu adalah semua yang ada di muka bumi ini adalah berpasangan dan sebab akibat. Jadi bunyinya, ya saya buka sedikit, kalau ajian Kolo Cokro ini seperti ini. Yosi homo mohosio, yosi lopo polosio, yomi doso sodomio, yamarani niromoyo, yo mirojo joromio, kayak gitu. Jadi intinya itu kita itu harus bisa mengendalikan emosi dan bisa berbelas asih kepada orang lain. Jadi saya dapat ajian Kolo Cokro itu seperti itu. Nah, terlalu Prabu Aryo Seto ini berkata kepada saya dan membawa saya itu ke sebuah tempat di mana tempat itu penuh dengan makhluk-makhluk gaib dan penuh dengan manusia tanpa baju tapi berbadan binatang. Ada yang berbadan kuda, ada yang berbadan sapi, ada yang berbadan pokoknya macam-macam, tapi kepalanya kepala manusia teman-teman. Terus saya kan merasa takut. Saya bilang, kamu kenapa membawa saya di sini? Maksud kamu apa? Ya, saya ingin membawamu ke sini karena kamu harus tahu dan kamu harus menyampaikan kepada orang-orang setelah kamu agar jangan sampai berbuat hal-hal buruk seperti ini. Maksudnya apa? Ini adalah orang-orang yang mencari pesugihan dan orang-orang yang ditumbalkan. Terus apakah pesugihan itu ada di sini?
Tidak, pesugihan itu tidak ada di sini, tetapi pesugihan itu dilakukan di sana. Dia menunjuk suatu tempat yang tidak perlu saya sebutkan, atau saya sebutkan saja nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi dia menunjuk ke arah Sentong Lele. Nah, Sentong Lele itu dia tunjuk di situ tuh, ternyata untuk ritual pesugihan di alas Ketonggo itu tempatnya di situ. Memang saya lihat Sentong Lele itu adalah sebuah pinggiran sungai, tetapi ada itu teman-teman, airnya sangat jernih kayak sendang gitu loh, kayak sendang, tapi di dalamnya itu ada pohon bambu. Jadi di dalam air itu ada pohon bambunya, bambu kuning waktu itu. Nah, terus saya bilang, kenapa mereka mencari pesugihan di sini? Iya, karena mereka ingin menikmati hidup dengan enak, padahal dengan tidak mereka sadari bahwasanya mereka akan memakan rezeki anak cucunya. Jadi orang yang mencari pesugihan itu teman-teman, itu pada intinya itu memakan rezeki anak cucunya. Jadi misalnya saya nyari pesugihan, ya berarti saya makan rezeki anak saya. Nah, nanti kalau makanya kadang ada orang bilang kalau pesugihan tidak ada diteruskan akan tidak bermanfaat, ya kan? Padahal tidak seperti itu ya, karena dia memakan rezeki anak cucunya. Dia memakan rezeki anak cucunya, jadi anak cucunya ini akan kehabisan jatah rezekinya karena udah diambil oleh kakek nenek bapaknya dan sebagainya. Nah, terus Prabu Airseto ini berkata bahwasanya ketika seseorang tidak bisa melanjutkan, maka rezekinya itu akan terputus dan dia akan berada di sini selamanya. Terus saya bilang, apakah saya bisa menolong mereka? Tidak, kamu tidak bisa menolong mereka karena ini adalah akibat yang harus mereka terima. Terus saya bilang, siapa itu? Saya bilang gitu kan. Saya menunjuk ke seseorang, jadi dia itu mama mukanya hancur, tapi mohon maaf, kemaluannya itu selalu mengeluarkan darah seperti itu. Siapakah itu? Sungguh mengerikan sekali. Terus dia berkata dia adalah seseorang yang bersekutu dengan genderuwo. Jadi di sini perlu saya jelaskan juga bahwasanya makhluk hidup yang makhluk gaib yang bisa menyaru sebagai menjadi manusia itu hanya genderuwo, yang lainnya itu nggak bisa. Kalau genderuwo itu dia bisa berubah-ubah menjadi ibarat kata itu menjadi genderuwo, menjadi manusia. Kadang ada orang tuh yang perasaan seperti suaminya padahal bukan suaminya. Jadi pada intinya setiap manusia itu harus sudah memiliki jatah rezekinya masing-masing teman-teman. Lalu Prabu Airseto ini berkata bahwasanya kenapa dia bersekutu dengan genderuwo bisa seperti itu? Iya, karena dia di sini harus melayani genderuwo itu dan darahnya akan selalu dihisap oleh genderuwo itu. Nah, itu saya kan jadi takut ya teman. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kamu bisa menggunakan Raja Kolo Cokro itu untuk mengobati orang sakit, tetapi kamu harus bisa mengendalikan emosi. Memang benar teman-teman, kalau Raja Kolo Cokro ini, yang memiliki Raja Kolo Cokro ini, kalau dia tidak bisa mengendalikan emosi, itu bawaannya akan cepat marah dan mudah untuk marah-marah dan ya mohon maaf,
bisa kalau nggak bisa menguasai bisa gila. Terus saya kembali ke Prabu Aryo Seto ini, saya bilang, kenapa kamu memberikan Kolo Cokro ini kepada saya bilang begitu. Terus dia bilang, ya karena saya tahu suatu saat kamu akan membutuhkan, karena kamu akan diperlukan oleh banyak orang, kamu harus menjadi penolong bagi orang lain. Setelah itu saya pun berterima kasih. Saya akan menggunakan ajian untuk seperlunya. Lalu Aryo Seto itu berkata, kamu kalau ingin datang kemari, datanglah dan temui saya di sini. Jadi keraton, akhirnya saya pun pulang. Saya pun diantar Prabu Aryo Seto ini keluar dari sebuah gerbang. Lalu Prabu Aryo Seto ini berkata bahwasanya, ingat bahwasanya apa yang kamu lakukan dalam dunia ini akan kembali pada dirimu sendiri. Maka kamu sebelum melakukan apapun harus berhati-hati dan ingat karma itu akan terjadi. Akhirnya saya tuh keluar teman-teman, perasaan saya keluar. Terus itu saya tuh terbangun karena ada suara bluduk. Sungai kalau kebanjiran itu pasti ada suaranya. Ternyata itu bakalan terjadi banjir besar teman-teman. Akhirnya saya segera lari masuk ke dalam hutan, sambil saya tuh masih mikir, ya Allah ini tadi bener apa enggak, apakah di situ emang ada keraton. Nah setelah kejadian itu teman-teman, saya pengen sebenarnya nemuin Ki Aryo Seto ini tadi, tapi susah, saya tuh nggak pernah ketemu lagi. Ya disitulah pertemuan terakhir. Jadi saya terakhir bertemu tuh ya tadi karena ada suara banjir tadi. Akhirnya sampai sekarang Raja Kolo Cokro itu masih ada dalam tubuh saya. Entah suatu saat akan saya bagikan ke orang lain, bukan untuk bermaksud untuk gaya-gayaan menyombongkan diri, tetapi semua itu hanya untuk menjaga diri dan menjaga keluarga kita. Barangkali sewaktu-waktu ada yang membutuhkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.